anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi adik-adik, gimana nih kabar kalian? Baik dong. Kakak udah siap hari ini? Siap. Adik-adik? Nah, sebelum kita mulai ibadah hari ini, mari kita menyanyikan, mari kita bersukaria. Adik-adik, berdiri ya supaya kita lebih semangat. Adik-adik kan semangat ya. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata, damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata, damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Yesus berkata, damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Hore adik-adik, sebelum memasuki firman, mari kita berdoa. Salam. Selamat pagi adik-adik semuanya. Sehat semua ya? Salam sehat untuk semuanya. Ya, adik-adik yang ada di rumah, kita bersama-sama akan memulai kebaktian sekolah minggu. Untuk itu, yuk kita persiapkan hati kita. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan sorga, puji syukur pada pagi ini Engkau memberikan kesehatan kepada kami semuanya. Puji syukur Engkau selalu pimpin dan sertai kami. Pada hari ini kami bersama-sama akan kebaktian sekolah minggu. Tuhan kiranya hadir di tengah-tengah kami. Biarlah kebaktian sekolah minggu ini kami boleh memulai mendengar firman-Mu dan mengakhiri di dalam Tuhan. Sehingga semua proses dari awal, pertengahan hingga akhir, biarlah Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami. Tuhan memberkati dan memimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, baik. Selamat beribadah untuk adik-adik semua dan Tuhan memberkati. Nah, supaya lebih semangat lagi nih adik-adik, mari kita menyanyikan Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan serta
boleh sambil tepuk tangan ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan duka, jalan dalam suka, serta Yesus selamanya. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan memasuki firman. Tapi sebelum itu, sebelum masuki firman, mari kita menyanyikan Sejauh Timur dari Barat.
adik-adik, selamat pagi. Salam sehat. Tuhan memberkati. Ya, adik-adik, kenalan dulu ya. Ya, nama saya adalah biasa dipanggil Pak Yukir. Ya, oke adik-adik, bagi yang belum kenal, salam kenal ya. Tuhan memberkati. Ya, adik-adik udah siap kan? Akan mendengar firman Tuhan dan hatinya sudah siap juga ya untuk firman Tuhan itu bisa tertanam ya, akhirnya bertumbuh dan berbuah nanti. Ya, siap ya adik-adik? Oke. Ya, adik-adik, sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih Tuhan. Pada hari kudus-Mu ini kami boleh beribadah. Kami boleh memuji nama Tuhan dan ingin Tuhan belajar akan firman-Mu. Ya Bapa, mari dengan Roh Kudus-Mu pimpin kami agar hati kami betul-betul bisa mendengar dan menerima firman-Mu itu, bahkan pada akhirnya tertanam, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Urapi setiap kami, baik hamba-Mu maupun setiap adik-adik di rumah, agar kami dapat fokus memahami dan mengerti setiap renungan yang ada dalam cerita firman-Mu. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, adik-adik yang sudah menyiapkan Alkitabnya, mari kita buka dari kitab 1 Samuel pasal 16 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Ya, agak panjang ya karena ayat-ayatnya itu lumayan lah. Ya, 1 Samuel pasal 16 ayat 1 sampai 13 di bawah judul Daud diurapi menjadi raja. Beginilah firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Lalu aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Jawabnya, ya benar, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, indikah anakmu semuanya? Jawabnya,
masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah, dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Demikian pembacaan firman Tuhan adik-adik. Dan firman Tuhan yang akan kita renungkan dalam cerita sekolah minggu pada hari ini adalah bertema Allah memilih, Tuhan memilih. Dan tentu kita akan belajar dari yang dipilih, yaitu Daud menjadi raja bagi bangsa Israel. Adik-adik, tujuan dari cerita kita pada hari ini adalah supaya adik-adik dapat nantinya mengetahui bahwa Tuhan yang memilih Daud bukan siapa-siapa, bukan juga Nabi Samuel gitu yang menentukan itu, tapi Allah sendiri untuk menjadi raja bagi bangsa Israel. Yang kedua, adik-adik nanti harus juga memiliki kemampuan dan bersedia melayani Tuhan walaupun dari masa kecil ini bisa, ya, seperti itu. Ya, itulah adik-adik yang menjadi nanti tujuan dari cerita kita ini, dan semoga Tuhan memberkati adik-adik pada hari ini tentang bagaimana belajar dari ceritanya Daud pada saat dipilih menjadi raja bagi bangsa Israel. Ya, adik-adik, tadi dikatakan bahwa anak Bapak Isai yang istilahnya itu yang ditentukan oleh Tuhan kepada Nabi Samuel untuk datang ke rumahnya dari salah satu anaknya yang akan dipilih itu. Ceritanya ya kita udah tahu bahwa memang Daud yang dipilih ya, tetapi pemilihan ini agak repot juga, agak bagi Nabi Samuel itu agak pusing ya, karena cara Allah menyuruh dan memilih Daud ini jadi raja itu pertamanya nggak nyebutin nama siapa-siapa, jadi agak berat bagi Nabi Samuel ya, karena kenapa bisa susah dan berat begitu? Ya karena memang pada saat menyuruh Nabi Samuel mengurapi Daud jadi raja, Allah tidak memberitahu namanya siapa gitu ya, orangnya yang bagaimana, besar apa kecil badannya. Jadi ya disitulah memang akhirnya Nabi Samuel agak bingung gitu ya, agak susah gitu ya, nggak mudah lah gitu. Nah pada saat itu Nabi Samuel jadi lumayan pusing juga ya, karena memang dia itu gimana ya adik-adik, yang mana takut juga kalau salah begitu loh. Kalau salah kan jadinya Tuhan bisa malah marah kepada Nabi Samuel yang mengurapi itu, dan kan taruhannya jadi korbankan satu bangsa, yaitu bangsa Israel. Bagaimana tidak ya, jadi semakin pusing Bapak Nabi Samuel ini dan bingung karena memang dia nggak tahu siapa yang akan dia urapi itu. Ya sama seperti misalnya adik-adik ceritanya gini, kamu disuruh papa atau mama atau guru atau siapa ya memilih salah satu dari 5 kado yang sudah dibungkus rapi, ada yang tempatnya besar, ada yang sedang, ada yang kecil. Lalu tidak dikasih tahu isinya apa. Lalu disuruh ambillah buat kamu satu, atau misalnya kayak pada saat Natal sebentar lagi ya kita mau merayakan Natal, misalnya hadiah Natal gitu ya, ada gitu ya disediakan begitu. Lalu kita disuruh, adik-adik disuruh ambil salah satu. Kan biasanya kalau kita nggak dikasih tahu isinya apa, lalu
disuruh ambil itu jadi was-was ya, kita takut, bahkan mungkin aduh gimana ya, takutnya malah yang saya ambil nanti hadiahnya isinya itu nggak bagus, jelek misalnya, bahkan kayak misalnya jebakan gitu ya, zong gitu, kosong gitu, itu udah bahaya itu. Nah ini yang seringkali ada, dan waktu itu Bapak Nabi Samuel itu punya kondisi seperti itu, dia bingung, aduh gimana ya dan sebagainya ya, apalagi memang pada saat itu kan tentu dia takut karena ya takut milih gitu loh, takut salah orang gitu loh. Jadi kita tahu tadi dalam cerita kan anaknya Bapak Isai kan ada 8 ya, ada 8, lalu yang bungsu, dan kebetulan si bungsu ini juga badannya kecil, ini dia ini yang ini ya. Tadi dikatakan kakaknya yang paling tua adalah Eliab. Dalam cerita itu badannya kekar, tinggi, bagus. Begitu juga kakak-kakak Daud yang lainnya yang sebanyak 7 orang gitu ya. Nah ini yang agak sedikit membuat Nabi Samuel lebih takut, lebih bingung, dan segala sesuatunya itu akhirnya dia hanya mau patuh melalui hatinya, suara hatinya yang Tuhan di mana berfirman begitu. Nah, seperti itulah yang dialami oleh Nabi Samuel waktu itu. Allah hanya menyuruh dia untuk bertemu dengan Bapak Isai, ayah Daud yang memiliki 8 orang anak laki-laki. Ya, tidak ditentukan siapa nama dari 8 anak Bapak Isai itu. Kan ada tadi ada Eliab gitu ya, sampai yang ke-8 adalah Daud, ya, Abinadab, Simea, Natanel, Radai, Ozem, Natan. Itu semua adalah nama-nama dari anak Bapak Isai yang 8 laki-laki ini. Ya, adik-adik, tempat bertemunya waktu itu dikatakan di kota Bethlehem. Ya, pada suatu tempat upacara pengorbanan. Nah, tadi kita juga sudah baca bahwa Tuhan menyuruh supaya mengorbankan lembu, dulu seekor lembu di tempat pengorbanan itu, dan di sanalah Nabi Samuel menguduskan Bapak Isai dan seluruh anak-anaknya, dan di situ juga di tempat itu pada akhirnya Raja Daud diurapi jadi raja. Ya, 7 anak laki-laki dari Bapak Isai adik-adik yang tampil di hadapan Nabi Samuel, satu persatu ditolaknya. Kenapa? Karena suara hatinya itu firman Tuhan bilang bukan dia. Ya, mulai dari tadi yang besar ya Eliab, terus yang kedua Abinadab, dan seterusnya sampai yang ke-7 Natan. Itu suara hati itu bicara firman Tuhan kepada Samuel, bukan mereka. Jadi pada saat dia bertemu dengan 7 anak Bapak Isai yang laki-laki itu, karena Daud itu kan tidak ada ya, semuanya itu ditolaknya. Nah, inilah yang memang agak bingung. Jadi Bapak Isai bilang gini, aduh gimana ya. Lalu Nabi Samuel bertanya, apakah hanya ini anak dari Bapak Isai ini? Lalu Bapak Isai bilang gini, enggak, ada satu lagi sih, yang bungsu ada di padang sedang menggembalakan kambing domba gitu ya, menggembalakan kambing domba. Dan itulah yang akhirnya penasaran Nabi Samuel, lalu akhirnya dia minta supaya Bapak Isai memanggil anaknya itu. Nah, adik-adik, begitulah cara Allah memilih Daud jadi raja bagi bangsa Israel waktu itu. Ya, pada saat itu setelah Daud datang di hadapan Nabi Samuel, ini badannya kecil ya, kerjanya sehari-hari menggembalakan domba karena dia rajin, penurut dari suruhan dan nasihat orang tua itu, ya secara manusia mungkin Bapak Nabi Samuel itu agak-agak aduh gimana gitu ya, rasanya kok ini terakhir tetapi badannya kecil, nggak pantas gitu loh dibanding dengan kakak-kakaknya tadi yang badannya bagus-bagus gitu ya, tinggi-tinggi. Tetapi ternyata ini loh yang dipilih Tuhannya itu Daud, yang walaupun badannya kecil, dia bungsu dan lain sebagainya,
Nah, itu yang harus kita sadari adik-adik. Jadi kalau Tuhan memilih seseorang itu tidak dilihat dari penampilan fisik ya, kelihatan tubuhnya gimana, apa tadi firman Tuhan bilang apa yang dilihat manusia bukan itu yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan matanya dari segi tubuh ya, kayak badan besar atau kecil, tetapi Allah itu melihat hati. Nah, kunci dari Tuhan bisa memilih Daud menjadi raja itu karena hatinya Daud betul-betul bersih di hadapan Tuhan dan mengasihi, patuh, taat kepada Tuhan. Selain itu memang Daud ini juga dalam memiliki hati yang sangat patuh kepada orang tuanya. Inilah alasan Tuhan memilih dari 8 anak Bapak Isai ini, yaitu jatuh kepada Daud, ternyata karena Daud memiliki hati yang selalu mengasihi Tuhan, taat kepada Tuhan, dan bahkan dia selalu memuji Tuhan. Di setiap hari ada di padang dia bawa alat kecapi sambil memuji nama Tuhan. Dan selain itu memang Daud ini adalah anak yang selalu patuh, yang baik hati kepada orang tua, kakak, dan semua orang di sekitarnya. Dia selalu melakukan yang baik, dan itulah dasar pemilihan Allah. Mari kita belajar dari pemilihan Daud ini menjadi raja, adik-adik, di mana hati kita harus bersih loh, harus selalu mengasihi Tuhan, dan akhirnya kita suatu saat dipilih oleh Tuhan. Nah, ini adik-adik pada saat itu Tuhan menyuruh Nabi Samuel, ambillah tabung tandukmu yang berisi minyak, urapilah Daud menjadi raja bagi bangsa Israel. Dan itu adalah ketetapan Tuhan. Lalu Samuel akhirnya melakukan hal yang disuruh oleh Tuhan. Di depan kakak-kakaknya, dikatakan di depan ayahnya Bapak Isai, Nabi Samuel mengurapi Daud menjadi raja bagi bangsa Israel yang sah. Dan mulai saat itu Nabi Daud yang sudah diurapi jadi raja semakin diberkati Tuhan, semakin hatinya itu bijaksana, semakin dibuat menjadi, tadi dikatakan di sini Daud itu penuh roh Tuhan dan semakin giat lagi melayani Tuhan, semakin giat lagi hatinya itu mengasihi Tuhan. Nah, adik-adik, kita juga seperti itu bisa. Ya, walaupun masih kecil, bisa melayani Tuhan. Asal hati kita bersih dan mengasihi Allah, mengasihi orang tua, pasti kita akan menurut setiap apa yang baik kalau kita disuruh untuk melakukan hal yang baik kepada setiap orang dan di hadapan Tuhan. Demikian firman Tuhan pada kita hari ini, adik-adik, dan ayat hafalan bagi kita adalah dari 1 Samuel ayat pasal 16 ayat 7b, yaitu nanti adik-adik menghafalnya. Yang sudah bisa membaca boleh membaca terus dari slide ya, yaitu berbunyi seperti ini: bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ya, hati kita harus bersih adik-adik dan selalu mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu. Ayat hafalan minggu lalu, Efesus 1 ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Teman-teman, ayat Alkitab kali ini diambil dari Efesus 1 ayat 4, bunyinya, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan,
supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang di atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turunlah, Roh Kudus turunlah. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di atas peperangan. Ku menang di atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turunlah, Roh Kudus turunlah. Adik-adik, sekarang kita udah memasuki persembahan nih. Adik-adik taruh uangnya di kantong persembahan, lalu beri ke mama papa supaya mama papa bisa bawa uang persembahannya ke gereja. Nah, untuk lagu persembahan, mari kita menyanyikan lagu Aku Bawa dan Berikan. Persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Teman-teman, mari kita berdoa. Yesus, selamat pagi. Sekarang kami berdoa untuk persembahan ini, supaya persembahan ini berguna bagi orang-orang sekitar. Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, di nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, mari kita menyanyikan lagu Daki-Daki Gunung. Daki gunung yang tinggi, terus turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang luas
Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di dukaku Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di dukaku Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Adik-adik, untuk doa penutup, mari kita berdoa. Buka tangannya, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, Kau telah memberkati ibadah kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Berkati kami ya Tuhan. Sekarang kami akan melanjutkan kegiatan kami ya Tuhan. Berkati kami agar kami dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga. Ku berterima kasih. Amin. Adik-adik, ibadah pada pagi hari ini telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.